Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini saya akan memberikan penjelasan atau memaparkan terkait penerapan teknologi ketenagalistrikan di Indonesia. Seperti kita ketahui, baik ya. Jadi ketenagalistrikan ini sebenarnya dimulai karena ditemukannya prinsip elektromagnetik dan diaplikasikan pada motor listrik. Nah, ini kemudian pada tahun 1882 beroperasi pesawat listrik pertama di London dan New York City. Kemudian untuk di Indonesia, sebenarnya dulu tahun 1897 ada PLTU pertama di Gambir yang beroperasi dengan bahan bakar minyak. Kemudian diikuti oleh pembangkit-pembangkit lain di kota besar Indonesia. Kemudian tahun 1927 pemerintah Belanda membentuk perusahaan listrik negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lamajan, PLTA Bengkok, Dago, Ubruk, Keracak di Jawa Barat, Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, dan Pelton Sialama di Sulawesi Utara, dan PLTU di Jakarta. Sebenarnya PLTA ini saat ini masih ada yang beroperasi, seperti yang saya ketahui di PLTA Tes Bengkulu, terus yang di Bengkok, Dago masih bisa dioperasikan. Kemudian tanggal 27 Oktober 1945, setelah Indonesia merdeka, dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Kemudian disebut sebagai hari lahirnya perusahaan listrik negara yang kita kenal sekarang. Itu adalah sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dan di dunia. Kemudian, nah ini teknologi pembangkit tenaga listrik. Jadi sebenarnya pada dasarnya pembangkit tenaga listrik adalah tempat untuk terjadinya proses pembangkitan energi listrik, di mana terjadi konversi energi mekanik menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian energi mekanik diproses dari konversi energi primer, bahan bakar, dan potensi tenaga listrik yang lainnya menjadi energi mekanik atau penggerak utama prime mover. Sebenarnya ini adalah tipe-tipe pembangkit konvensional ya, tipe-tipe PLTU, PLTG, PLTA. Jadi masih terjadi konversi energi mekanik menjadi energi listrik. Jadi sebenarnya ada dua, ada yang turbine type, ada yang engine type. Kalau yang turbine type seperti PLTU, PLTG, PLTA, PLTGU, PLTP, dan PLT nuklir. Nah itu uap atau gas atau air akan memutar turbin, turbin memutar generator, menghasilkan energi listrik, dialirkan melalui switchyard, dan transmisi ke pelanggan. Kemudian ada juga yang tipe engine. Tipe engine ini ada diesel dan gas engine. Yang terbaru adalah gas engine. Jadi yang diesel ini seperti yang kita ketahui lah ya, pakai BBM gitu ya. Sekarang ada yang seperti diesel tapi dia pakai gas. Namanya gas engine, prinsipnya seperti mobil lah, pakai busi ya. Nanti di bawah akan dijelaskan. Kemudian dia menggerakkan generator, generator menggerakkan listrik, transmisikan ke konsumen. Nah, ini PLTU. PLTU ini sering kita dengar lah ya. PLTU ini adalah pembangkit listrik tenaga uap, siklusnya Rankine. Nah, Rankine ini dimulai dari air, dipompa, pompa menuju boiler terjadi perubahan uap, uapnya uap superheated, kemudian memutar turbin, kondensor. Nah, ini siklusnya siklus tertutup. Jadi ini pompa di boiler terjadi pemanasan menjadi uap air, uap yang superheated memutar turbin menghasilkan energi listrik. Energi listrik dari generator. Uapnya dikondensasikan menjadi air lagi dan akan diterus siklusnya seperti itu. Ini siklus sederhana dan ini siklus reheat ya. Jadi ada proses reheat lagi untuk meningkatkan efisiensi dari turbinnya itu sendiri. Jadi kalau efisiensi ini memang
berkaitan erat dengan sebenarnya nanti ya kerja ya, semakin efisien semakin bagus kerja turbin dan semakin banyak menghasilkan energi listrik yang lebih murah tentunya. Nah ini PLTU sebenarnya PLTU itu uap yang memutar, sebenarnya bahan bakarnya ada macam-macam, ada yang BBM ada HST, MFO, ini contohnya PLTU lama lah ya, PLTU Blawat 12, PLTU Tambah Lorok, ini PLTU lama, kemudian ada PLTU gas, contohnya di Muara Karang, dia pakai gas, kemudian ada PLTU batubara. Nah ini yang banyak kita kenal saat ini, PLTU batubara, ada Suralaya, Paiton, dan lain-lain. Sebenarnya batubara juga ada juga tipe-tipenya. Pertama tipe boiler VC, pulverized coal. Dia seperti di PLTU Indramayu, PLTU Rembang. Nah dia si boilernya itu dihaluskan, jadi lebih halus. Kemudian dibakar di boiler. Kemudian ada PLTU CFB, circulating fluid disk boiler, seperti Labuan Angin, Nagar Raya. Nah ini PLTU yang lebih baru, pakai CFB, cuma keandalannya belum teruji. Kemudian ada PLTU stoker, ini biasanya kecil-kecil, PLTU-nya 2x7, 2x3. Nah ini teknologi terbaru adalah PLTU ultra supercritical, ini lebih efisien lagi. Kita lihat steam-nya ada di sini, jadi akan lebih efisien, efisiensinya tinggi, biaya produksinya akan lebih murah. Ini perkembangan PLTU yang ada di Indonesia. Ini sama terkait suhunya, sebenarnya sudah dijelaskan tadi di atas. Nah, kemudian yang kedua adalah yang paling banyak dipakai adalah PLTG. PLTG ini pembangkit listrik tenaga gas. Siklus kerjanya pakai siklus Brayton atau Joule. Komponen utamanya adalah kompresor, turbin, dan ruang bakar. Jadi udara dikompresi, tekanan dan temperaturnya naik, kemudian dicampurkan dengan bahan bakar, terjadi pembakaran, memutar turbin, turbin akan terbentuk usaha, kemudian memutar generator menghasilkan listrik. Ini sebenarnya siklusnya. Ada juga PLTG regeneratif, jadi emang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi. Jadi panas dan temperaturnya dinaikkan udaranya sebelum masuk combustor. Ini banyak juga dipakai, dia bisa pakai bahan bakar gas, bisa juga pakai bahan bakar HSD. Cuma yang lebih efisien adalah yang pakai gas. Nah ini PLTG ini ada dua tipe juga sebenarnya, ada dua tipe yang banyak dipakai di Indonesia sebenarnya. Ini yang heavy duty, contoh di PLTG Belawan, Muara Tawar, dan yang tipe aeroderivatif. Aeroderivatif ini seperti turbinnya pesawat terbang. Belum pesawat terbang tapi dibuat di land base, dipakai untuk pembangkit listrik. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan, gas turbin ini exhaust-nya masih tinggi temperaturnya, sekitar 400 sampai 500 derajat. Nah, itu akan sayang jika dibuang ke udara. Nah, makanya ada teknologi PLTGU, combined cycle. Jadi PLTGU ini adalah gabungan PLTG dan PLTU. Gas buang dari PLTG digunakan untuk membentuk uap di boilernya PLTGU nama HRSG, Heat Recovery Steam Generator. Kemudian uapnya digunakan untuk memutar turbin. Nah ini siklusnya siklus Rankine di sini, seperti yang dijelaskan di atas. Memutar turbin, kemudian uap sisanya masuk ke kondensor, jadi air pompakan lagi dimasukkan lagi ke RSG. Akan terus seperti itu dan ini efisiensinya sangat tinggi karena untuk boilernya tidak menggunakan bahan bakar, yang hanya menggunakan exhaust gas dari PLTG. Nah ini PLTD. PLTD ini emang tipe-tipe pembangkit lama lah ya. Pembangkit lama ini dulu PLTD siklusnya siklus diesel,
dia pakai kompresi udara untuk membakar. Nah, ini udah jarang digunakan untuk di kota-kota besar, tapi kalau untuk pedalaman masih banyak digunakan karena mudah untuk pembangunannya. Nah, ini yang terbaru adalah PLTMG. PLTMG ini penyalaannya menggunakan busi, terus berlangsung pada volume konstan pembakarannya. Dia menggunakan siklus Otto atau seperti siklus mesin bensin, jadi dia pakai busi. Nah, ini memiliki dimensi yang lebih ringkas daripada dengan diesel ya. Angka kerjanya sama, kompresi, pembakaran, ekspansi, dan langkah buang. Nah, untuk PLTMG yang banyak digunakan di Indonesia ada 2 tipe. Ada tipe yang single gas, ini murni pakai gas bahan bakarnya, contohnya di PLTMG Arun, PLTMG Bangkanai, kemudian PLTMG tipe DF untuk bahan bakar dual fuel. Nah, tapi yang dual fuel ini lebih karena bisa pakai fuel oil dan bisa pakai gas, jadi emang lebih bisa digunakan untuk di daerah-daerah yang tidak memiliki sumber gas. Nah, ini contohnya di PLTMG Duri dan PLTMG Pesanggarahan. Nah, ini PLTA. PLTA ini banyak digunakan zaman dulu sebenarnya pakai PLTA ya. Dari bendungan, kanal air, memutar turbin, turbin memutar generator. Prinsipnya pakai rumusnya dari debit, tinggi, dan faktor efisiensi. Nah, ini PLTP. PLTP ini prinsipnya seperti sama dengan PLTU sebenarnya. Cuma uapnya itu dari potensi panas bumi. Yang di panas bumi ya di sumur bor, kemudian memutar turbin, generator, nanti airnya akan diinjeksi lagi ke bumi. Ini merupakan salah satu pembangkit renewable, jadi kedepannya mungkin akan banyak digunakan. Ini penyaluran seperti tadi saya sampaikan bahwa dari pembangkit ini masuk ke switchyard, kemudian ke trafo, trafo ke transmisi, transmisi nanti akan disalurkan. Ada yang tegangan tinggi langsung ke industri, ada yang tegangan menengah ke trafo distribusi, terus ada yang tegangan rendah ke rumah-rumah. Nah, ini untuk teknologi penyaluran juga sama. Dia ada yang 150 kV. Kalau sekarang udah trafo-trafo udah yang terbesarnya udah PLTU 1000 mega, berarti udah ada trafo 1000 MVA lebih. Nah, ini untuk sistem tenaga listrik di Indonesia rata-rata udah hijau, hanya 2 daerah, Manokwari dan Flores yang siaga. Ini kapasitas terpasang cukup banyak, kita masih didominasi oleh PLTU batubara. Kemudian PLTG, PLTMG gas, dan selebihnya PLTD, PLTA, PLTP. Dan EBT diharapkan ke depannya akan memegang peranan yang lebih. Nah, ini teknologi listrikan masa depan. Jadi, tuntutan ke depan adalah pembangkit yang ramah lingkungan. Karena isu lingkungan ini sangat sensitif. Jadi sekarang PLTU bersih itu akan menjadi kewajiban untuk membangun PLTU. Jadi sekarang PLTU wajib memasang SCR untuk NOx removal, mengurangi kandungan NOx, kemudian scrubber untuk SOx removal, dan fly ash menggunakan ESP. Nah, ini juga teknologi bersih batu bara menurut buku yang ada di Prof. Juhal adalah dengan gasifikasi batu bara. Ini prosesnya adalah integrasi gabungan teknologi gasifikasi dengan proses siklus kombinasi. Kemudian teknologi CIP. CIP sebenarnya teknologi bersih karena teknologi ini lebih efisien, kompak, dan batu bara digiling sebesar butir besa yang semprot ke dalam tungku. Nah, ini sudah banyak dipakai di Indonesia, cuma secara operasional masih belum terlalu handal lah ya.
Kemudian teknologi hidrogen, ini teknologi masa depan. Mudah-mudahan ke depannya fuel cell atau teknologi hidrogen ini banyak digunakan di Indonesia. Karena di kota-kota besar di dunia sudah banyak mulai dipakai. Ini teknologi nuklir. Teknologi ini pembangkit listrik yang PLTU, cuma bahan bakarnya dengan nuklir. Masih terjadi perdebatan untuk dipakai di Indonesia karena sebenarnya teknologi nuklir ini resiko jika terjadi kerusakan di reaktornya akan sulit untuk ditangani. Indonesia juga masih banyak potensi energi yang lainnya, jadi untuk teknologi nuklir ini kalau berdasarkan RUEN, Rencana Umum Energi Nasional, ini sebenarnya jadi pilihan terakhir untuk dikembangkan. Nah, ini untuk sistem HVDC. HVDC ini sistem transmisi arus arah tegangan tinggi. Untuk transmisi massal, tenaga listrik mungkin lebih murah dan memiliki rugi listrik yang lebih rendah, namun gardu induk yang terdiri transformator dan konverter yang relatif mahal. Ini sebenarnya teknologi masa depan, mudah-mudahan akan semakin berkembang dan biasanya ini digunakan untuk kabel-kabel bawah laut. Nah, ini sekian dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Semua yang saya sampaikan di sini adalah referensi dari buku Prof. Juhal tentang ketenagalistrikan Indonesia. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.